Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba anya loa? Mudah-mudahan anya loa baji-baji ngasenji kikasia. Before we start our class, let's praying together. Finish. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa daerah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai frasa. Namun sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang kata benda atau nomina. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan slide berikut ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai frasa dalam bahasa daerah. Nah, apa itu frasa? Pasti anak-anakku sekalian bertanya-tanya, apa itu frasa? Frasa sama dengan kelompok kata. Jadi frasa sama kalau dikatakan kelompok kata. Kemudian, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Saya ulangi, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Jadi frasa itu terdiri dari dua kata, tetapi tidak melampaui batas fungsi dari unsur klausa. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis frasa. Jadi frasa yang pertama yaitu ada frasa verba. Kemudian yang kedua frasa nomina. Yang ketiga frasa adjektiva. Yang keempat frasa adverbia. Yang kelima frasa preposisi. Dan yang keenam frasa numeralia. Baik, yang pertama frasa verba. Frasa verba adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Jadi kalau berbicara mengenai frasa verba, yaitu kelompok katanya terbentuk dari kata kerja. Baik, contohnya, anganre tinro. Kemudian contoh yang kedua, beru batu. Contoh yang ketiga, amempo bunting. Jadi dia frasa verba kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Kata kerjanya di sini anganre. Verbanya tinro. Kemudian kata kerjanya beru batu. Kemudian yang ketiga amempo. Amempo itu duduk. Kemudian bunting, pengantin. Jadi duduk pengantin atau amempo bunting. Selanjutnya yang kedua, frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata benda untuk memperluas sebuah kata benda. Jadi dia kelompok kata terbentuk dari kata benda. Namun untuk memperluas sebuah kata benda. Itulah yang disebut frasa nomina. Contohnya, balak beru. Artinya rumah baru. Kemudian contoh yang kedua, taulolo, artinya anak gadis. Kemudian yang ketiga, jangan palaki. Jadi ketiga ini termasuk
contoh frasa nomina. Jadi dia memperluas arti daripada kata benda tersebut. Bala beru. Bala itu kan sebuah kata benda. Tetapi dia memperluas kata benda tersebut menjadi bala beru, rumah yang baru. Kemudian yang ketiga, frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata sifat. Jadi kalau dia frasa adjektiva itu dari kata sifat. Contohnya, baju weja, baju merah. Jadi baju itu adalah kata benda, eja itu sifat warna. Jadi makanya dikatakan frasa adjektiva. Kemudian contoh yang kedua, anak cakdi. Anak adalah kata benda, kemudian cakdi adalah sifat. Kemudian yang ketiga, baji ada. Nah, baji ada di sini baik perilaku atau perbuatan. Artinya. Kemudian frasa preposisi. Frasa preposisi di sini adalah frasa yang terbentuk dari kata depan sebagai penanda dan diikuti oleh kata. Jadi kalau dia preposisi adalah kata depan, terbentuk dari kata depan sebagai penanda dan diikuti oleh kata. Contoh, ilalang. I di sini adalah sebagai kata depan, penanda, yang diikuti oleh kata lalang. Ilalang itu artinya di dalam. Kemudian contoh yang kedua, irate, di atas. Dan contoh yang ketiga, ridalekan, di depan. Ingat, ri itu dalam bahasa Makassar adalah kata depan yang berarti di. Selanjutnya, frasa numeralia. Kalau frasa numeralia adalah kelompok kata yang didistribusikan atau menyalurkan sama dengan bilangan. Jadi kalau berbicara mengenai frasa numeralia, dia sekelompok kata, tetapi dia didistribusikan, menyalurkan sama dengan bilangan. Contoh, silawara, 1 lembar. Kemudian contoh yang kedua, talum batu, 3 buah. Contoh yang ketiga, sampulo kayuna atau 10 ekor. Jadi dia didistribusikan, menyalurkan sama dengan bilangan. Bilangan itu adalah silawara, selembar. Talum batu itu adalah 3 buah, menyatakan bilangan 3 buah. Dan contoh yang ketiga, sampulo kayuna, 10 ekor. Jadi itu bilangan 10. Kemudian selanjutnya, anak-anakku sekalian silahkan buka classroom-nya. Kemudian kerjakan LKPD 3 yang ada pada classroom. Baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Kemudian tidak ada yang tidak mungkin kalau ada kemauan untuk belajar. Saya rasa kalau kalian punya keinginan, pasti kalian mengetahuinya. Sebagaimana pepatah mengatakan, there is a will, there is a way. Ada kemauan, pasti ada jalan. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, pesan saya, walaupun masih proses pembelajaran daring di rumah, semangat belajar kalian tetap ditingkatkan, kemudian tetap perhatikan protokol kesehatan. Dan ingat, tetap stay at home, tetap di rumah saja. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan
kita masih diberikan kesehatan, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.